kita melakukan saling subscribe itu bukan hanya sekedar untuk mencari subscriber, tapi juga bagaimana caranya saat kita melakukan aktivitas itu, tindakan kita terhindar dari tindakan spam. Yang kedua, agar saat melakukan saling subscribe itu kita juga mendapatkan tambahan jam tayang. Yang ketiga tentu adalah subscriber permanen. Dan yang keempat, ini yang lebih penting sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Tutor Oplosan, berjumpa lagi dengan saya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Pada beberapa video sebelumnya saya sudah upload video beberapa cara menambah subscriber. Teman-teman bisa lihat video tersebut. Di antaranya ada yang judulnya 4 cara menambah subscriber YouTube dengan cepat, cara menambah subscriber dan jam tayang. Ada juga saling subscribe hasil permanen, dan ada juga video shotnya 1 cara agar subscriber cepat bertambah, maka lakukan ini. Nah, itu beberapa video yang membahas tentang cara menambah subscriber. Pada video kali ini saya mencoba mengulas sedikit teknik saling subscribe lewat komentar. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman teknik saling subscribe channel YouTube ini, dimana kita mencari calon subscriber kita lewat kolom komentar, baik itu komentar video maupun komentar komunitas. Teknik ini saya rasa cukup efektif dan aman untuk menambah subscriber baru di channel kita. Yang penting ada teknik dan caranya yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Jadi caranya begini ya teman-teman. Pertama, teman-teman bisa kunjungi nama-nama subscriber baru di channel saya ini. Mereka adalah channel-channel yang masih membutuhkan subscriber juga, sama seperti kita semua. Dan mereka sudah terbukti adalah YouTuber real, YouTuber asli semua. Lalu bagaimana cara mengunjungi mereka? Teman-teman bisa lihat dulu video saya satu persatu yang ada di channel ini. Kemudian teman-teman berikan like dan komentarnya. Nah, setelah itu, agar pengunjung lain bisa tahu teman-teman sedang butuhkan subscriber baru juga, nah maka terisikan kolom komentar itu dengan komentar teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman juga tanggapi, teman-teman balas itu komentar orang-orang yang berkomentar di video saya tersebut. Ajak mereka untuk saling subscribe, tapi usahakan jangan menggunakan kata subscribe ya di kolom komentar. Gunakan kata-kata kiasan aja. Misalkan gini nih, gimana ya? Misalkan, mari ngopi di angkringan saya. Nah, maksudnya kita ngajak untuk berkunjung ke channel kita, atau ngopi bareng yuk. Nah, itu artinya saling subscribe yuk gitu. Jadi gunakan aja kata-kata kiasan di saat membalas komentar orang lain yang berkomentar di video tersebut. Jika ada yang menanggapi komentar teman-teman, maka segera eksekusi, kunjungi channel yang merespon tadi. Teman-teman bisa tonton 2 atau 3 video dari channel mereka. Tapi saya menyarankan
Kalau bisa tonton 3 video agar nanti hasilnya permanen. Dan itu juga nanti disarankan kepada teman yang kita kunjungi agar menonton 3 video kita juga, agar hasilnya nanti sama-sama permanen, sama-sama dapat jam tayang, dan di awal dan di akhir sebelum menonton video teman yang kita ajak saling subscribe tadi, kalau bisa ditonton dulu video channel lain, dan di akhirnya juga ditonton video channel lain. Tujuannya agar video kita yang saling subscribe ini tadi direkomendasikan ke penonton dari channel yang kita tonton di awal dan di akhir video tadi. Kenapa saya menganjurkan untuk menonton channel lain di awal menonton video dan di akhir menonton video? Artinya kalau kita saling subscribe, video teman kita yang kita ajak subscribe itu kita tonton masing-masing 3, dia ditambah dengan channel lain 1 di depan dan di akhir 1, artinya ada 5 video yang kita tonton. Ini tujuannya adalah agar algoritma YouTube menilai kita sebagai penonton alami, bukan penonton yang saling sub atau penonton yang hanya tujuannya untuk sub for sub. Tapi kita menonton beberapa video, udah gitu diselingi dengan channel lain. Nah, ini akan memberikan kesan bahwa seolah-olah kita adalah penonton alami. Jika kita hanya menonton video-video dari orang yang ingin kita ajak subscribe, jika hanya melakukan 1 atau 2 orang saling subscribe dalam 1 hari itu, mungkin masih aman. Tapi kalau kita melakukannya lebih dari 3, misalkan 5, apalagi sampai 10, maka kemungkinan besar di antara mereka hasil subscription-nya itu tidak permanen. Artinya yang tadinya sudah padam menjadi hitam, tombol subscribe-nya ada kemungkinan akan berubah lagi menjadi merah. Karena dideteksi oleh sistem YouTube seolah-olah kita adalah robot karena melakukan hal yang sama berulang-ulang, yaitu mensubscribe channel-channel lain secara berulang dalam satu waktu. Apa resikonya jika akun kita terdeteksi sebagai spam? Resikonya adalah jika akun kita terkena spam, maka segala aktivitas kita pada hari yang bersangkutan tidak akan tercatat, artinya akan hangus. Misalkan kita melakukan saling tonton, maka jam tonton itu akan hangus. Dan misalkan kita melakukan saling subscribe, maka saling subscribe-nya itu juga akan hilang setelah beberapa hari ke depan. Itulah sebabnya saya menyarankan menonton video channel lain di awal sebelum menonton video orang yang kita ajak subscribe, dan menutupnya dengan video dari channel lain juga, agar apa yang kita lakukan itu tidak terdeteksi sebagai aktivitas spam, tapi terdeteksi sebagai aktivitas alami. Kita melakukan saling subscribe itu bukan hanya sekedar untuk mencari subscriber, tapi juga bagaimana caranya saat kita melakukan aktivitas itu, tindakan kita terhindar dari tindakan spam. Yang kedua, agar saat melakukan saling subscribe itu kita juga mendapatkan tambahan jam tayang. Yang ketiga tentu adalah subscriber permanen. Dan yang keempat, ini yang lebih penting sebenarnya, kita
kita mengharapkan agar nanti video-video kita itu direkomendasikan oleh YouTube ke penonton dari channel-channel yang videonya kita tonton. Misalkan tadi kita nonton channel A, di awal kita menonton video orang yang kita ajak saling subscribe. Nah, nanti video-video kita atau video-videonya si lawan kita tadi akan direkomendasikan ke channel A yang kita tonton sebelum kita menonton video dari lawan kita. Nah, begitu juga sebaliknya, video-video kita juga akan nanti direkomendasikan oleh YouTube ke penonton dari channel-channel yang kita tonton, yang ditonton oleh teman kita yang kita ajak saling sub tadi. Oke teman-teman, sekian dulu video singkat dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga videonya ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.